This is 104.4. Dengan mengakses radioimaldafm.co.id, Anda bisa mendengarkan streaming Radio Imelda FM dengan kualitas audio yang bagus, sehingga memberikan kenyamanan dalam mendengarkan siaran radio sekaligus mengakses informasi tentang Imelda FM. Tapi gak usah sedih kerabat Imelda, karena saya masih nemenin Anda di Indonesian di Sunday Request ya. Siang hari ini udah jam 11 ternyata. Ada Indri, Kuasen, Nothing Tulus. Oke, ditungguin ya. Salamnya buat suami yang lagi concern juga. Semangat. Oke. Semangat hari Minggu pokoknya. Muna di Purwodadi, Beauty and Beat ya. Justin Bieber featuring Nicki tadi udah diputerin. Oh, belum. Sudah masuk playlist ya, ditungguin sebentar lagi ya. Ada Herdi di Kelut Raya, Apologize yang Chris Allen ya. Baiklah, sudah masuk playlist juga buat Herdi, ditungguin lagunya. Habis ini kita mau dengerin Nicki dulu, Every Summertime ya. Habis itu baru pilihannya Muna. Jadi stay dulu ya Muna di sini. Dan kerabat Imelda di Sunday Request, untuk Anda yang baru saja dengerin ya, di sini ada lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda simak sampai nanti jam 12 siang bareng Oktabiliza Imelda 105 Plus. Today's hits and yesterday favorites. Imelda FM. Ih, kok Mela sih anak jabatan? Padahal kan aku lebih senior daripada dia. Lagian prestasinya dia apa coba? Gak ada deh. Bete. Curhat deh di Facebook. Biar pada tahu jeleknya Mela. Wah, kayak gitu masuk ujaran kebencian loh kerabat Imelda. Menurut surat edaran Kapolri nomor SE-06-10-2015 mengenai penanganan ujaran kebencian, pencemaran nama baik melalui sosial media dapat dipidana berupa kurungan penjara sampai 6 tahun atau denda sampai 1 miliar rupiah. Gak pengen kan dipidana cuman gara-gara posting di sosial media? So, be wise with your account because social media is for networking, not bullying. Imelda 104 FM Semarang Female Station. Saya harus pamit dulu ke Imelda dari Sunday Request ya. Terima kasih yang sudah gabung, sudah join ya. Tadi sudah nemenin dari jam 9 sampai sekarang hampir jam 12 siang. Oke, terima kasih juga Indri sudah request ya. Thank you. Terakhir yang sorry banget lagunya belum bisa diputerin ya. Buat Najwa di Purwodadi karena durasi ya. Oke deh kerabat Imelda, habis ini ada Jawara 20 ya, Jawara Indonesia 20. Siapakah yang akan menjadi peringkat pertama minggu ini? Silakan bisa disimak aja habis ini ya. Oke, thank you. Saya pamit, saya Oktabiliza Imelda 115. Tetap sehat dan juga tetap bahagia buat kerabat Imelda. Happy weekend for you all. Lagu terakhir habis ini kita mau kasih Coldplay Up and Up ya, karena lagi happening banget sekarang Coldplay ya, karena ada kabar mengejutkan, tiba-tiba mau konser di Indonesia. Gimana, ada siapin kocek? Kayaknya masih bisa nabung sih. Oke, kemarin saya lihat di TikTok ya kerabat Imelda ngomongin Coldplay ya, ada satu mbak-mbak lah ya, itu viral videonya karena dia bilang gini, mohon kepada Gen Z ya yang kelahiran 2000 sampai 2005 tolong bisa mengalah sama yang kelahiran 80-90-an gitu. Ya, jadi biar bisa ikutan war tiket gitu. Kalau misalkan yang muda-muda juga ikutan war tiket, takutnya kalah ya. Sampai bilang gini, emang mau nonton opung-opung ya? Tapi kalau dipikir lagi iya ya, kalau misalkan yang tahun-tahun 2000-an nonton Coldplay, iya berasa nonton opung-opung gak sih? Nonton eyang-eyang bamba. Oke ya, nanti kita lihat keseruannya seperti apa. Kayaknya semakin sengit ya. Belum dibuka belum mulai konsernya aja kayaknya untuk pertarungan tiket itu udah semakin sengit nih. Ya kita lihat nanti perjalanannya seperti apa sampai nanti konser dari Coldplay ya. Semoga lancar deh ya. Yang masih nabung-nabung yuk semangat. Kapan lagi Coldplay ke Indonesia ya? Masa mau nunggu 26 tahun lagi ya kan? Oke, saya pamit. Wassalamualaikum, see you. Dadah. This is 104.4
21 jam sehari, 7 hari seminggu, Imelda FM mengudara dari pukul 5 pagi sampai 2 dini hari. Musik, variety show, talk show adalah sajian kami yang entertaining and inspiring. Lagu-lagu 90-an plus informasi seputar dunia wanita ada di Woman Profile. Are you ready? It's my number one favorite. The best throwback, the best variety. Make me go back. The 90s. Lagu-lagu oldies barat yang memanjakan nostalgia Anda bisa disimak di Sweet Memories. Mau request lagu dan berinteraksi dengan kerabat siar Imelda FM? Bisa tuh melalui WhatsApp di 0811 27 10 44. Dan untuk info pemasaran, Anda bisa hubungi kami lewat DM IG @imelda1044fm. Are y'all ready? Ready or not? Here I come. Playing the biggest hits. Ready or not? This is Imelda FM Semarang. You ready? 104.4 The number one hit music station. One place. Now. Imelda FM. Jawara Indonesia 20 lagu Indonesia Hits minggu ini bersaing dan merebut posisi di Jawara Indonesia 20. Setiap hari Minggu jam 12 sampai jam 2 siang hanya di Imelda FM Semarang Female Station. Jawara Indonesia. Cintai terus musik Indonesia. Selama 2 jam di Imelda FM, kita bakal tahu siapa saja yang bersaing dalam Jawara Indonesia dengan 20 lagu karya anak negeri terpilih versi Imelda FM Semarang Female Station. Inilah Jawara Indonesia 20. Jawara Indonesia. Turn up your radio. Persaingan 20 lagu karya anak negeri terpilih versi Imelda FM Semarang Female Station. Imelda 104.4 FM Semarang Female Station. Hai, halo, selamat siang, assalamualaikum. Gimana kabarnya kerabat Imelda? Baik, semoga ya. Bulan Mei gimana? So far so good atau so far so so lah ya. Udah jam 12 siang, by the way, kita mulai aja yuk persaingan 20 lagu karya anak negeri terpilih versi Imelda FM Semarang Female Station. Jawara Indonesia 20 bareng saya, Christine Aurelia, Imelda 96. Jawara Indonesia. Jawara minggu lalu Raisa nyaman tak cukup. Justru kalau udah terlalu nyaman nih malah bahaya loh kerabat Imelda. Malah jadi lengah dengan berbagai ancaman yang ada. Jadi tetap diperlukan kewaspadaan. Waspadalah loh. Kok jadi Bang Napi ya? Yang tahu Bang Napi ya jelas lah ya, tak lagi muda. Sama kayak saya. Tapi Jawara minggu ini belum tentu sama kayak minggu lalu loh. Bisa aja runner-up minggu lalu jadi Jawara minggu ini Josie Lucy dan Mawar Diong tak di tanganku. Atau yang berada di top 3 minggu lalu Anji Sampai Mati. Stay tune right here, Jawara Indonesia 20 sampai nanti jam 2 siang. Jawara Indonesia. Lagu-lagu yang harus keluar di Jawara minggu ini. Ada yang bilang, yang lalu biarlah berlalu. So, 2 lagu juga harus berlalu dari chart buat kasih tempat bagi para pendatang baru. Yap, outsider yang pertama Adrian Halif dan Josie Lucy, Sialan, lagu yang udah bertahan selama 10 pekan. Disusul outsider yang kedua, lagu yang berada di chart selama 9 minggu, Stephen Pasaribu, Cinta Telah Terlambat. Kerabat Imelda, para ahli sudah lama menyarankan untuk makan 1 buah apel setiap hari karena buah ini terbukti mendukung pertumbuhan bakteri baik yang hidup di usus sehingga meningkatkan kesehatan mikrobioma. Makan apel tiap hari juga bertanggung jawab atas sejumlah besar fungsi kesehatan seperti mendukung sistem kekebalan, mengatur suasana hati, hingga mengendalikan nafsu makan dan berat badan. Selain jumlahnya yang harus tepat, minimal 1 buah apel, lebih baik lagi 2 buah apel tiap hari. Anda juga harus makan apel dengan kulitnya karena itu adalah bagian dari apel yang memiliki kadar serat pektin dan prebiotik tertinggi. Menurut banyak penelitian, pektin telah terbukti meningkatkan keberadaan spesies bakteri menguntungkan antiinflamasi, dikenal karena fungsinya yang mendukung kesehatan. Sementara prebiotik adalah senyawa yang mendorong pertumbuhan bakteri baik. Lalu, Anda juga sebaiknya memilih apel organik jika memungkinkan. Menurut sebuah studi Frontiers in Microbiology yang diterbitkan tahun 2019, ditemukan bahwa apel organik mengandung bakteri yang lebih beragam dan seimbang dibandingkan dengan apel konvensional yang mendukung mikrobioma yang lebih beragam dan lebih sehat. Bagaimana dengan cuka sari apel?
Banyak ahli yang meminta Anda untuk tidak mengandalkan cuka sari apel untuk mendapatkan asupan prebiotik. Terlepas dari apa yang mungkin telah Anda baca atau lihat, tidak ada cukup bukti ilmiah untuk mendukung bahwa cuka sari apel mengandung cukup pektin untuk bertindak sebagai prebiotik. Meski disebut dapat memperbaiki masalah pencernaan, meningkatkan bakteri usus yang sehat, menurunkan berat badan dan mengontrol gula darah, tetapi nyatanya lebih banyak penelitian yang membuktikan bahwa makanan lain memiliki manfaat yang lebih besar daripada cuka sari apel dalam hal prebiotik, seperti bawang merah dan tentu saja apel dengan kulitnya. Jadi, daripada Anda mahal-mahal membeli cuka sari apel dengan tujuan untuk menjaga kesehatan usus, lebih baik makan 1 buah apel setiap hari yang sudah terbukti sangat bermanfaat untuk kesehatan. Info Sehat dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Female Station 104.4. Disadari atau tidak, ketika menstruasi tiba, sebagian besar wanita merasa nafsu makannya bertambah. Saat menstruasi, tidak sedikit pula yang merasa stres, kurang nyaman, dan mood memburuk. Sementara itu, konsumsi sesuatu yang manis seperti coklat dipercaya bisa mengobati perasaan buruk ini. Dilansir dari laman thehealthsite.com, hormon progesteron dan estrogen pada tubuh cenderung turun di awal menstruasi atau saat menstruasi berlangsung. Turunnya hormon ini membuat nafsu makan meningkat, mood buruk, hingga kram perut. Sebagian besar wanita akan sangat suka makan coklat saat menstruasi. Karena saat menstruasi terjadi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh sehingga membuat kita menginginkan makanan manis, terutama coklat. Karena menurut Melanie McGrees, seorang pakar diet dan ahli nutrisi di Australia mengatakan tidak semua keinginan coklat itu harus dipenuhi. Ini bergantung pada pola pikir dan kepercayaan kita terhadap sesuatu, termasuk kepercayaan konsumsi coklat selama menstruasi yang bisa membuat bahagia. Female Info hari ini dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Female Station 104.4. Check out the hottest battle of 20 songs on Imelda FM. Tune in on Imelda Top 20, the hottest weekly chart in town. Get ready for the hottest weekly chart in town. Persaingan 20 lagu manca versi Imelda FM every Sunday start from 2 p.m. Lagu baru apa ya yang enak? Pengen ganti playlist nih. Stop, jangan pindah channel Anda. Udah pas di sini buat bisa tahu rilisan lagu-lagu baru seminggu ini yang bakal to be hits. Hey, my name is Jesse. My name is Adam. We're from the band Maroon 5. Maroon 5. When you're listening to To be hits. The biggest songs. From the biggest artists. To be hits setiap minggu jam 4 sore di Imelda FM Semarang Female Station. Let's go! All the biggest hits. Only the new one and only to be hits. 104.4. Suara Indonesia. At number 20. Kualitas vokal keduanya yang mumpuni menggabungkan harmonisasi kolaborasi suara antara dua penyanyi dengan vokal yang sangat kuat yang menjadi sangat indah, menyatu dan sangat emosional dalam lagu ballad romantis ini. Bahkan bisa dibilang duet keduanya menjadi semacam sebuah jawaban dari keinginan banyak penggemar akan rasa penasaran bila mereka berdua bernyanyi bersama. Dengan mengusung pop ballad yang sangat manis, single Tak Ingin Kau Terluka bercerita tentang pasangan yang sudah berpisah, di mana salah satunya ingin melanjutkan hubungan sedangkan satunya menginginkan perpisahan untuk kebaikan masing-masing. Sebelumnya nih ya, Anggi Marito dan Mario Geklau udah bekerja sama di dua single, ada Cara Mencintaimu dan Tak Segampang Itu. Bahkan lagu Tak Segampang Itu viral di media sosial dan juga masuk ke top chart digital streaming platform di Indonesia, Malaysia dan juga viral di chart global, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Oke, next 19 tempati new entry kedua minggu ini, Krisdayanti Mencintaimu. Number 19. Number 18. Raif Laude Komang di trap 18 turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Raif Laude ini menciptakan lagu Komang untuk sang istri saat sebelum menikah nih ya. Judul lagu Komang diambil dari nama panggilan kecil sang istri, Ade Widiandari. Ade yang merupakan wanita keturunan Bali ini memiliki nama panggilan Komang. Dan lagu ini juga dibuat untuk menceritakan sosok sang istri yang telah sabar menunggu Raim ya. Pada kala itu posisi mereka berdua sedang berjauhan. Raim di Jakarta dan Komang berada di Sulawesi Tenggara. Kondisi kerinduan yang tak terbendung itu
itu membuatnya menceritakan rindu lewat lagu untuk sang kekasih. Berawal dari komika, menjadi musisi merupakan tujuan dari Raim Laude. Sebelum memutuskan untuk menjadi komika, Raim Laude memang sudah berkecimpung di dunia musik seperti membuat lagu dan bernyanyi. Setelah namanya mulai dikenal nih, Raim Laude mulai memperkenalkan lagu-lagunya ke publik. Awalnya dia sudah merilis single perdananya yang berjudul Cemburu pada 6 Oktober 2018, kemudian Suasana Rumah 2019, Salah 2019, dan Su Terlalu Lama bersama Rizky Tank 2021, dan akhirnya merilis lagu Komang 2022 yang meledak di pasaran. Selain itu, Raim Laude ini juga sering menceritakan tentang kampung halamannya, yaitu Wakatobi, lewat materi stand-up komedinya. Hal tersebut membuat daerahnya menjadi lebih terkenal dan membuat daerah asalnya bangga karena bisa bersaing di tingkat nasional. Atas prestasi itu pula membuat pemerintah daerah sana menjadikan Raim Laude sebagai Duta Pariwisata Wakatobi. Keren ya? Oke, lanjut ke top 17 ada di Korea, Lali Ilmanino dan BCL Badai Telah Berlalu turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Number 17, number 16. Naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu, Okai Posesif menempati terap 16 minggu ini. Duo Okai yang terdiri dari Okin dan Kai kembali menghadirkan karya baru namun dengan cara berbeda, yaitu mendaur ulang single ikonik Posesif. Lagu yang dibesarkan oleh grup band Naif pada era 2000-an itu kembali dibawakan oleh Okai atas persetujuan sang pencipta lagu, yaitu Frankie Indrasmoro alias Pepeng. Okin pun tidak menyangka lagu yang awalnya kerap dibawakan Okai saat manggung di bar-bar sebelum debut profesional mereka itu bisa menjadi bagian penting dalam karir mereka kini ya. Okai mengaku sudah meminta izin untuk merilis kembali Posesif dengan sentuhan baru. Pepeng sang pencipta lagu menyetujuinya. Bahkan ternyata mantan anggota Naif itu mengikuti perkembangan musik Okai loh kerabat Imelda. Lewat Posesif versi Okai ini diharapkan karya indah Pepeng dan Naif ini bisa terus didengarkan dan dinikmati. Diharapkan juga lagu ini bisa mengobati kerinduan penggemar Naif yang ingin mendengarkan lagu ini di panggung-panggung musik selepas Naif tidak aktif lagi. Alright, I'll be back after the break. Kerabat Imelda, obat merupakan salah satu barang yang Anda cari pertama kali saat sedang sakit, baik itu obat generik maupun obat paten. Keduanya bisa jadi selalu tersedia di rumah Anda. Akan tetapi, apa perbedaan obat generik dan paten? Benarkah kualitas obat generik lebih buruk karena harganya lebih murah? Tak sedikit pasien yang meminta dokter untuk meresepkan obat paten ketimbang obat generik. Alasannya, obat paten lebih terpercaya karena harganya terbilang mahal dan komposisinya lebih kuat ketimbang obat generik. Namun, benarkah anggapan seperti ini? Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak paten. Umumnya, obat generik memiliki efektivitas sama dengan obat paten. Namun, harganya jauh lebih murah ketimbang obat paten. Banyak orang beranggapan bahwa obat paten lebih baik dibandingkan obat generik. Karena obat generik memiliki harga yang murah, sehingga kualitasnya juga rendah. Namun, kerabat Imelda, hanya karena harganya murah, bukan berarti obat generik tidak lebih baik dari obat paten. Obat generik juga memiliki kemampuan yang sama baiknya dengan obat paten dalam mengobati penyakit. Bahan aktif yang digunakan juga sama terbukti ampuh dalam melawan penyakit. Keamanan obat generik pun sama dengan obat paten. Keduanya sama-sama aman untuk digunakan dan memiliki efek samping yang serupa. Efektivitas obat paten dan generik juga dikatakan sama loh, asalkan dikonsumsi dengan dosis yang tepat dan tergantung dengan kondisi tubuh Anda. Ingat ya kerabat Imelda, obat yang harganya murah belum tentu kualitasnya buruk. Baik obat paten dan generik sama-sama berkualitas asalkan dikonsumsi dengan tepat. Info sehat dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Female Station 104. Bad mood jelas akan membuat aktivitas sepanjang hari terasa sangat menyiksa. Nah, karenanya jangan sampai bad mood menyerang apalagi di pagi hari. Mood yang baik bisa kita bentuk sedari pagi sesaat setelah bangun tidur. Ada tips mudah yang akan membuat kita punya mood yang baik sepanjang hari. Hal pertama yang harus dilakukan setelah bangun tidur adalah duduk sejenak di tempat tidur. Ambil nafas dalam 2 hingga 3 kali, serta menghembuskan perlahan. Setelah itu, lakukan stretching ringan agar tubuh tak kaku dan jadi lebih lemas. Setelah melakukan kedua hal ini, alangkah baiknya untuk mendengarkan musik yang bersemangat. Mendengar lagu yang membuat semangat akan membuat tubuh dan pikiran lebih rileks.
Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa musik dapat membantu menyeimbangkan tekanan darah, mengurangi stres pada tubuh, serta membangkitkan semangat. Selain itu, ada satu kebiasaan yang sebaiknya dihindari setelah bangun tidur, yaitu mengecek ponsel sesaat setelah bangun tidur, supaya kita terhindar dari membaca nyinyiran atau bahkan masa lalu yang malah membuat mood jadi kurang baik. Female Info hari ini dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Female Station 104.4 Imelda FM. Sunday evening on Imelda FM. This is Kelly Clarkson. Best song from best female artist. Hey, it's Taylor Swift and you're listening to 104.4. And enjoy your favorite songs from your favorite female singer bersama kabar dan gosip terbaru mereka. Setiap minggu mulai jam 5 sore. It's great. Listening to it on my headphones. As female artists, only the best goes here. Suara Indonesia. Number 15. Di terap 15 naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu, Hindia, Masalah Masa Depan. Penyanyi Baskara Putra atau lebih dikenal dengan Hindia kembali menghadirkan lagu baru berjudul Masalah Masa Depan. Lirik yang dihadirkan dalam lagu ini mengungkapkan kerisauan sang penulis lagu dalam menghadapi masalah makro yang terjadi di dunia. Lagu ini tentang keputusasaan menghadapi berbagai permasalahan makro yang akan datang seperti kenaikan harga, degradasi lingkungan, dan seterusnya. Jadi ini perihal tekanan yang didapatkan Hindia secara makro sebagai bagian dari generasi dalam melihat dan merespon apa yang sedang terjadi di dunia ini. Bicara soal lagu ya kerabat Imelda, Masalah Masa Depan ini terdengar seperti lagu ringan dengan irama ala musik disco yang digubah oleh Hindia sendiri bersama produser Enrico Octaviano. Lagu yang diedarkan oleh Sun Eater ini merupakan lagu persembahan kedua sebagai bagian dari album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Album penuh kedua Hindia ini rencananya akan dirilis pada 7 dan 21 Juli 2023. Next ada Fabio Asher, Setia Menunggumu di terap 14 turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Number 14. Anmes Kamaling, Anugerah Terindah di terap 13 turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Lagu Anugerah Terindah menceritakan tentang seorang yang sempat merasakan keraguan untuk mengejar cintanya. Keraguan ini dipatahkan karena rasa cinta dan niat yang dalam bisa menguatkan dirinya untuk mendapatkan cinta. Mengungkapkan perasaan cinta memang tidak mudah, sehingga mendapatkan cinta sejati merupakan anugerah terindah bagi setiap insan manusia. Latar belakang ini tergambar jelas pada lirik lagu Anugerah Terindah milik Anmes Kamaling. Lirik yang dibuat Anmes sendiri memiliki karakter kuat ciri khas Anmes, dan melalui single ini Anmes berharap lagunya bisa menjadi perwakilan bagi setiap orang yang sedang mengejar cinta selalu maju terus ya. Oke, lanjut ke terap 12 dari Marir Cinta Yang Kutunggu naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Number 12. Number 11. Di terap 11, Feby Putri Bagai Bintang Bulan naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Feby Putri ini baru saja mewujudkan salah satu mimpi dari masa remajanya. Mimpi tersebut diwujudkan dalam bentuk EP berjudul 2016. Judulnya sendiri diambil dari tahun di mana Feby tengah memulai perjalanan bermusiknya dengan menulis beberapa lagu kerabat Imelda. Tahun 2016 adalah pertama kalinya Feby Putri berhasil menulis dan merekam sebuah lagu lewat voice note di handphone. Saat itu mimpinya adalah agar lagunya masuk dapur rekaman. Sebanyak 5 lagu dinyanyikan oleh Feby Putri di EP 2016. Kelimanya adalah Orangnya Sama, Masa Yang Beda Intro, Andai Kata, Sendiri Dulu, Detik, Menit, Jam, serta Bagai Bintang Bulan yang didapuk sebagai fokus tracknya, yang memuat cerita mengenai kisah cinta masa remaja yang berujung terpendam. Tapi selamat ya, Feby Putri berhasil mewujudkan mimpinya nih. Yes, sebelum besar akan hadir setelah break. Kerabat Imelda, ketika tidur dan merasa kedinginan, memakai selimut pasti akan sangat menghangatkan tubuh. Namun, seringkali memakai selimut saja tidak cukup saat merasa kedinginan. Ada satu cara efektif membuat cepat tidur di saat malam sedang dingin, yaitu memakai kaos kaki. Sebuah penelitian membuktikan bahwa memakai kaos kaki saat malam hari dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal kesehatan Journal of Psychological Anthropology menemukan bahwa menggunakan kaos kaki di malam hari dapat meningkatkan kualitas tidur atau membuat seseorang tidur lebih nyenyak. Memakai kaos kaki saat akan tidur malam hari efektif memberi kehangatan sehingga kaki tidak merasa kedinginan. Ketika suhu tubuh merata dan tidak ada yang merasa kedinginan, maka tubuh akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh siap untuk tidur. Itu alasan mengapa ketika kedinginan, bahkan hanya bagian kaki saja bisa membuat kita susah tidur. Selain memakai kaos kaki, minum air hangat sebelum tidur juga sangat membantu tubuh merasa hangat dan lebih mudah merasa mengantuk, sehingga membantu sekali mengurangi rasa dingin dan meningkatkan kualitas tidur.
Jika hari sedang dingin, pastikan memakai kaos kaki di malam hari sebelum tidur agar tidur lebih nyenyak ya, kerabat Imelda. Info sehat dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Female Station 104.4 Imelda FM. Female Info hari ini. Mona Lisa, inilah salah satu karya seni yang banyak menarik perhatian dunia. Karya Leonardo da Vinci ini memiliki banyak teka-teki. Selain siapa sebenarnya sosok Mona Lisa, senyum dalam lukisan itu juga menyimpan misteri. Ya, senyum Mona Lisa memang mengundang tanya. Jika diamati, senyum tipis pada lukisan yang tersimpan di Museum Louvre Prancis itu seolah berubah-ubah. Berbagai teori, interpretasi, dan bahkan perdebatan telah dikemukakan. Namun, senyum misterius itu tetap membuat banyak orang penasaran. Kini, teori baru kembali muncul. Para peneliti yang berasal dari Universitas Sheffield Hallam dan Sunderland mengklaim bisa mengungkap misteri senyuman Mona Lisa dengan tuntas. Dalam studi itu, para peneliti mempelajari lukisan La Bella Principessa, karya Da Vinci sebelum Mona Lisa. Dalam lukisan yang dibuat akhir abad ke-15 itu, para peneliti menemukan kecerdikan Da Vinci untuk memikat orang melalui lukisan. Menurut para peneliti, dengan teknik pencampuran warna yang andal, lukisan Da Vinci telah mempengaruhi visi periferal atau penglihatan tepi kita. Penglihatan periferal adalah penglihatan seseorang di sekeliling benda utama yang dilihat secara fokus. Dengan teknik pencampuran warna itu, penglihatan kita seolah terkecoh. Bentuk mulut pada lukisan itu seolah-olah berubah sesuai dengan sudut pandang kita. Teknik ini disebut sfumato, bisa dilihat pada lukisan Mona Lisa dan La Bella Principessa. Menurut para peneliti, banyak pelukis lain berusaha menggunakan teknik ini pada beberapa lukisan mereka, namun tak seahli Da Vinci. Female Info hari ini dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Female Station. Semarang Female Station, Imelda FM. Jawara Indonesia 20 lagu Indonesia Hits minggu ini bersaing dan merebut posisi di Jawara Indonesia 20. Setiap hari Minggu jam 12 sampai jam 2 siang hanya di Imelda FM Semarang Female Station. Jawara Indonesia. Cintai terus musik Indonesia. Yovie Widianto featuring Leodra, Tiara Andini, Ziva, Magnolia menyesal berada di top 10 turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Musisi Yovie Widianto sukses menggelar konser Yovie and His Friends bertajuk Billion Songs Confess 3 Mei 2023 lalu. Baru saja merilis ulang Menyesal ya yang dibawain sama Leodra, Tiara, dan Ziva. Ketiganya pun ikut tampil dalam konser tersebut. Confess sendiri bermakna konser dan festival, artinya Yovie Widianto menggelar konser terlebih dahulu yang udah terlaksana di Plenary Hall JCC pada 3 Mei 2023. Lalu akan kembali tampil dalam festival yang rencananya akan diselenggarakan juga pada tahun ini. Billion Songs Confess tercetus atas prestasi luar biasa Yovie Widianto yang telah dicapai dan sangat memukau pada tahun ini, yakni lagu-lagu Yovie Widianto berhasil memikat lebih dari 1,5 miliar pendengar pada platform musik digital Spotify dan peringkat pertama di iTunes Indonesia untuk lagu pop and all genres dan Indonesia Music Video Pop and all genres. Konser ini menjadi perayaan kesuksesan tersebut dengan dipromotori oleh New Life Entertainment. Yovie juga berbagi bagaimana dirinya selalu bisa memberikan musik-musik yang indah dan tak lekang oleh zaman adalah dengan membuat musik yang mengalir dari hati, punya warna, serta keindahan yang otentik. Luar biasa. Oke, next ada Rosa, Lupakan Cinta di top 9, turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Number 9, number 8. Di top 8 GAC baru naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Grup musik GAC yang digawangi Gamaliel, Audrey, dan Cantika mengaku tidak hanya memiliki lagu berjudul baru ketika comeback ke industri musik ya setelah vakum 4 tahun. Justru kata Abigail, GAC telah memiliki 2 lagu lagi yang sengaja belum dirilis nih. Sayangnya GAC belum membocorkan 2 lagu tersebut ke Imelda. Lebih lanjut, Gamal membeberkan ada alasan khusus dipilihnya lagu baru sebagai comebacknya GAC. Terutama lagu tersebut membawa pesan positif untuk para penggemar. GAC tahu mana energi yang mau ditampilin di comeback ini seperti apa. GAC memberikan energi yang semangat merayakan lembaran yang baru, kehidupan karir GAC, dan semua yang habis mengalami pandemi juga. Jadi ya sudah yuk, GAC pengen dengan lagu pertama ini punya semangat yang bisa dirayakan oleh banyak orang. Sip, terus ya, Trap 7 ditempati For Revenge dan Versa Besari Ada Selamanya yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Number 7, number 6. Turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu, Anji Sampai Mati berada di top 6 minggu ini. Untuk proses pembuatan video klip Sampai Mati terbilang menarik ya, karena lokasi yang bertempat di Bali, kerabat Imelda. Proses syuting pun hanya memakan waktu selama 2 hari. Anji juga turut mengajak Sila Marcia dan suaminya Dimas Akira sebagai model music video yang udah diunggah di kanal YouTube My Music Records. Dalam sebuah video unggahan di Instagram Anji, Sila ini mengatakan
mengatakan kalau dirinya mau menjadi model video klip single terbaru Anji ini karena sudah merasa berdamai dengan masa lalu. Sheila juga mempunyai visi untuk kedepannya dan sudah membicarakannya dengan Dimas Akira suaminya. Sedangkan Wina Natalia, istri Anji pun mendukung kolaborasi tersebut. Minda, sapaan akrab dari Wina Natalia, berharap proyek tersebut menjadi suatu yang indah, bahkan bisa memberikan inspirasi bagi pasangan lain di luar sana. Gitu kerabat Imelda. Baiklah, break dulu sebentar, abis itu Jorin 20 masih akan lanjut lagi. Kerabat Imelda, terdapat ungkapan yakni orang jadi cepat marah dan cepat stres saat cuaca panas. Dikutip dari Times of India, sebuah tim peneliti dari Polandia rupanya memang menemukan hubungan antara naiknya suhu udara dan tingkat stres. Menurut penelitian, hormon stres atau kortisol diketahui lebih rendah di musim dingin dan sebaliknya meningkat di udara panas. Cuaca panas pun dikaitkan dengan reaksi psikologis seseorang, yakni tingkat agresivitas, kekerasan, kriminal, juga suasana hati yang lebih rendah. Meski begitu, cuaca panas juga bisa tak berdampak buruk bila kita dapat menanganinya dengan tepat. Di antaranya, berusaha mendinginkan diri seperti tetap memperbanyak konsumsi cairan agar tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, bila memungkinkan, kurangi paparan sinar matahari langsung dan beradalah di tempat yang sejuk dan teduh. Namun sebaiknya, ketika berada di luar, hindari untuk masuk ke ruangan dingin. Menurut Dr. Laksmi Dwarsa SPKK dikutip dari Detik Health, tunggulah terlebih dahulu di depan rumah setelah tubuh terpapar sinar matahari menyengat, agar tubuh tidak terkejut begitu terpapar perbedaan suhu yang ekstrim. Kita juga bisa mengenakan pakaian yang ringan dan adem bahannya yang tidak menyerap panas. Info sehat dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Female Station 104.4. Female Info hari ini. Hoax adalah satu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasa digunakan dalam forum internet seperti Facebook, Twitter, blog, dan yang paling sering adalah di forum Kaskus. Tapi kebanyakan nater yang banyak menggunakan kata hoax justru tak tahu bagaimana sejarah penggunaan kata hoax sendiri. Kata hoax sebenarnya muncul pertama kali di kalangan nater Amerika. Kata hoax didasarkan pada sebuah judul film yang berjudul The Hoax. The Hoax adalah sebuah film drama Amerika 2006 yang disutradarai oleh Lace Hallstrom dan diskenario oleh William Wyler. Film ini dibuat berdasarkan buku dengan judul yang sama oleh Clifford Irving dan berfokus pada biografi Irving sendiri, serta Howard Hughes yang dianggap membantu menulis. Banyak kejadian yang dituliskan Irving dalam bukunya yang diubah atau dihilangkan dari film tersebut. Dan sejak itu, film hoax dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan. Sehingga kemudian banyak kalangan, terutama para nater, yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu kebohongan. Lambat laun, penggunaan kata hoax di kalangan nater makin gencar. Bahkan kata hoax sendiri digunakan oleh nater di hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Female Info hari ini dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Female Station. Semarang Female Station, Imelda FM. Suara Indonesia. Number 5. Juara minggu lalu turun ke top 5 minggu ini Raisa, Nyaman Tak Cukup. Bagi Raisa sendiri, hubungan yang cukup itu adalah hubungan yang tidak boleh berhenti untuk berusaha. Dia menambahkan, orang harus berevolusi, selalu berubah, selalu nambah. Begitu juga dengan hubungan. Kalau kita diam hanya di satu tempat saja, pasangan kita pun akan merasa terjebak dan tak bisa keluar dari rutinitas yang menjenuhkan. Seperti yang terlihat dalam video klip lagu Nyaman Tak Cukup. Raisa mengungkapkan sebagai penyanyi tentunya juga ada rasa tak cukup. Seperti dalam beberapa single terakhir, dia ingin mencoba sesuatu yang baru dan beda dari biasanya. Makanya Raisa collab sama Dipa Barus, bikin single sama Sam Kim, selalu mencoba sesuatu yang baru, selalu menantang diri untuk evolve. Jadi emang benar, biar kita terus maju, nyaman tak cukup kerabat Imelda. Terima kasih Raisa sudah mengingatkan ya. Next ada Ungu dan Dato Sri Siti Nurhaliza di ujung hari di top 4 yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Number 4. Alvin Jo Kali Cinta Menggoda di top 3 naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Alvin Jo bawain ulang lagu Kali Cinta Menggoda ciptaan Guru Soekarno Putra yang mulanya dipopulerkan oleh Chrisye. Tentu tantangan bagi jebolan X Factor Indonesia ini ya untuk bisa membawakan lagu tersebut dengan identitas
identitas dirinya. Ditambah lagi, lagu ini juga sempat dibawakan ulang oleh Noah beberapa tahun silam. Alvin berusaha membawakan Kali Cinta Menggoda dengan nuansa segar yang berbeda dari sebelumnya. Alvin pun memperkenalkan lagunya dengan menciptakan dance TikTok agar lebih menggait penikmat musik muda tanah air. Menurutnya, lagu Kali Cinta Menggoda versinya ini cocok untuk dikombinasikan dengan dance. Alvin ini mengaku butuh 2 kali take rekaman Kerabat Imelda karena sempat merasa tak puas dengan hasil suaranya, dan dia mempersiapkan vokal dengan matang sebelum sampai di tahap dapur rekaman. Oke, runner-up minggu ini Kerabat Imelda ada It Gitaf Dermaga yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Number 2. Jawara minggu ini akan hadir setelah flashback. Attention Kerabat Imelda, bersiaplah untuk mendengar Jawara Indonesia. Outsider pertama minggu ini Anderan Halif dan Juicy Luisi Sialan. Outsider kedua minggu ini Stefan Pasaribu Cinta Telah Terlambat. Diterap 20 new entry pertama minggu ini Agi Marito featuring Mario G. Klau Tak Ingin Kau Terluka. Diterap 19 new entry kedua minggu ini Chris Dayanti Mencintai. Raim Laude Komang diterap 18. Diterap 17 Diskoria Lali Ilmanino BCL Badai Telah Berlalu. Diterap 15 Hindia Masalah Masa Depan. Diterap 14 Fabio Asyar Setia Menunggumu. Anmes Kamaleng Anugerah Terindah diterap 13. Diterap 12 Rimar Cinta Yang Kutunggu. Diterap 11 Feby Putri Bagai Bintang Bulan. Yofi Widianto featuring Liodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia Menyesal diterap 10. Diterap 9 Rosa Lupakan Cinta. Diterap 8 GAC Baru. Diterap 7 For Revenge dan Firsa Besari Ada Selamanya. Diterap 6 ada Anji Sampai Mati. Jawara minggu lalu turun ke terap 5 minggu ini Raisa Nyaman Tak Cukup. Diterap 4 Ungu dan Dato Sri Siti Nurhalisa Di Ujung Hari. Alvin Jo Kali Cinta Menggoda diterap 3. Runner-up minggu ini It Gitaf Dermaga. Inilah Jawara Indonesia. persaingan 20 lagu karya anak negeri terpilih versi Imelda FM Semarang Female Station. Ini dia jawarannya Juicy Luisi dan Mawar Diong Tak Di Tanganku. Dari sisi aransemen lagu Tak Di Tanganku cukup unik, ditambah lagi dengan perpaduan 2 vokal dari Julian, dari Juicy Luisi dan juga Mawar, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan segar untuk didengar ya kerabat Imelda. Struktur lagu, lirik, aransemen serta tema yang diusung Juicy Luisi dan Mawar Diong dalam bermusik memiliki banyak kesamaan. Oleh karenanya muncullah aspirasi dari kedua musisi ini untuk berkolaborasi dan melahirkan karya baru yang fresh, easy listening, dan enjoyable. Gitu kata Iqbal Siregar selaku A&R Emotion Entertainment. Kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk eksplorasi kompetensi talent untuk lebih dekat dengan penikmat musik secara keseluruhan. Suara Mawar Diong dan Julian Kaisar berbeda, namun perpaduannya menghasilkan nuansa yang sangat unik. Dari perspektif penggemar, hal ini tentunya akan membawa daya tarik yang tinggi. Semoga kedepannya semakin banyak karya seru dan bermakna dari Mawar Diong dan Juicy Luisi. Kalau menurut Dwi Santoso, Head A&R Music Production and Talent Scouting Trinity Optima Production. Dan di video musiknya sendiri menampilkan Juicy Luisi dan Mawar Diong bernyanyi bersama, didominasi warna putih mulai dari busana hingga set tempat. Penonton video ini bisa merasakan betapa kental dan hangatnya chemistry yang terjalin antara Juicy Luisi dan Mawar Diong dalam video klip yang disutradarai oleh Isdam Atra Hadena tersebut. Baiklah, waktunya saya Christine Aurelia Imeldes menanam pamit dari Jawara Indonesia 20 persaingan 20 lagu karya anak negeri terpilih versi Imelda FM Semarang Female Station. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan cinta terus musik Indonesia. Salam dari Imelda. Wassalamualaikum. Sia and yo, dok. Number 1 Jawara Indonesia 20 lagu Indonesia hits minggu ini bersaing dan merebut posisi di Jawara Indonesia 20. Setiap hari Minggu jam 12 sampai jam 2 siang hanya di Imelda FM Semarang Female Station. Jawara Indonesia. Cintai terus musik Indonesia. This is 104.4. Dengan mengakses radioimaldafm.co.id, Anda bisa mendengarkan streaming Radio Imelda FM dengan kualitas audio yang bagus, sehingga memberikan kenyamanan dalam mendengarkan siaran radio sekaligus mengakses informasi tentang Imelda FM.